Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan Lofter Air Tawar Indonesia semoga jaya dan sukses. Salam capit merah. Ya, di sini saya akan membahas bagaimana cara indukan Lofter Air Tawar cepat bertelur dan tidak mudah stres. Yang pertama, siapkan indukan Lofter Air Tawar yang memang benar hasil dari budidaya atau dari kolam, karena kebanyakan orang bukan dari budidaya tapi mengakunya budidaya. Nah, itu yang banyak penyebabnya, sangat lama untuk bertelur, bahkan tidak mau bertelur. Jadi itu yang pertama. Kalau beli indukan atau sudah punya indukan, itu benar-benar dari budidaya sendiri atau dari budidaya orang tersebut. Oke, yang kedua, siapkan sesuai media, mau kolam terpal atau semen, itu monggo terserah jenengan. Dan yang paling utama itu kita harus menyiapkan indukan sesuai dengan kapasitas volume kolam kita. Semisal contoh saja ini, contoh kita punya kolam terpal ukuran 1x2 meter. Itu berapa yang harus kita isi? Kalau saya sendiri itu setiap 1 meter saya isi 30 ekor indukan Lofter Air Tawar. Berarti untuk kolam 1x2 meter dengan tinggi 50 cm itu diisi 60 indukan Lofter Air Tawar. Kenapa? Kalau dia di kolam itu nanti saling bertemu, dia akan saling untuk merespon untuk lawan jenisnya. Jadi untuk pemula itu yang kedua, jangan lupa diutamakan kapasitas lofter dan kolamnya. Lalu yang ketiga, kita hanya bisa membantu di pakan nabati maupun hewani. Contoh pakan nabati, mungkin para pemula sudah tahu. Ini saya contohkan saja yang untuk pakan nabatinya. Itu bisa pakai toge, kacang hijau, atau rebusan sayur-sayuran. Yang kedua yang hewani, bisa pakai keong sawah, siput, atau cacing tanah. Itu sangat bagus untuk membantu reproduksi Lofter Air Tawarnya. Yang keempat, siapkan sirkulasi untuk kolam, bisa pakai water pump atau aerator, karena kita harus pakai. Kalau tidak pakai, biasanya pengalaman saya sendiri ya, itu tanpa mesin, tanpa water pump, aerator, itu air bening ya, itu malah banyak yang terkena jamur. Makanya fungsinya water pump aerator itu ya menurut saya itu agar satu untuk menghilangkan bakteri atau jamurnya tadi. Lalu yang kelima, jangan lupa kasih shelter, karena untuk tempat sembunyi, yang kedua untuk agar kita kalau molting lofternya tidak dikanibal. Karena kan kita indukan belum tahu itu udah waktunya molting atau belum, kita tidak tahu ya. Mungkin kalau untuk shelter, saran dari saya, semisal indukan 60 ekor itu kasih aja shelter 50 shelter untuk air tawar. Jadi perbandingan shelter sama lofternya
lebih banyak lobsternya. Jadi gitu. Dan untuk yang keenam, siapkan air yang sudah diendapkan. Untuk pemula boleh saya sarankan pakainya air yang sudah diendapkan, karena takutnya kalau belum diendapkan biasanya indukannya gampang stres, dia tidak mau bertelur dan akhirnya mati. Jadi gitu. Dan yang ketujuh ini paling utama dari semua, dari 1 sampai 6, yaitu sabar dan selalu bersyukur. Nah, karena kenapa? Kalau kita tidak sabar, lobsternya nanti mudah stres dan tidak bisa bertelur. Jadi itu kuncinya buat teman-teman yang ada di rumah yang memulai budidaya lobster air tawar. Mungkin sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan selalu semangat, sukses untuk budidaya lobster air tawarnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng di bawah sini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.